Perkenalkan, nama saya Enrico Reskian Serait. Saya berasal dari kelas 12 IPA 1, SMA Budi Murni 1 Medan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan konsep kimia yang terdapat dalam proses fermentasi singkong. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai praktek kimia dalam masa pandemi ini. Fermentasi singkong adalah proses di mana singkong dapat berubah menjadi tape. Proses ini dibantu oleh kehadiran mikroorganisme ragi, tepatnya ragi untuk membuat tape, yaitu Saccharomyces cerevisiae. Nah, ragi ini akan melakukan respirasi anaerob, maka yang disebut juga sebagai fermentasi alkohol. Respirasi anaerob ini tidak membutuhkan oksigen, sehingga pada saat pembuatan tape, singkong yang telah diberi ragi dimasukkan ke wadah yang tertutup supaya yang minim kadar oksigennya. Nah, fermentasi ini akan menghasilkan senyawa alkohol yang berupa etanol ataupun dengan rumus kimia C2H5OH. Alkohol yang dihasilkan itu akan terdapat dalam HP. Pada saat respirasi aerob yang dilakukan oleh ragi ataupun dalam fermentasi itu ada dibagi menjadi dua tahapan secara besar. Yang pertama glikolisis, yang kedua adalah transport elektron. Glikolisis itu adalah pemecahan molekul glukosa yang terdapat dalam singkong. Awalnya itu singkong kan mempunyai karbohidrat. Nah, karbohidrat ini akan diubah dulu menjadi ke bentuk sederhana, yang paling sederhana, yaitu glukosa, C6H12O6, yang dimana glukosa ini akan dipecah oleh bantuan ragi menjadi 2 asam pirufat atau C3H4O3 ditambah 2 NADH dan 2 ATP. Nah, setelah proses glikolisis akan diikuti dengan proses transport elektron, di mana asam pirufat yang tadi dihasilkan akan bertemu dengan enzim pirufat dekarboksilase, di mana enzim pirufat dekarboksilase ini akan memisahkan molekul CO2 atau karbon dioksida, sehingga nanti asam pirufat akan menghasilkan asetaldehid ditambah CO2. Nah, asetaldehid ini disebut juga sebagai etanal yang termasuk dalam senyawa alkanal ataupun aldehida. Nah, etanal ini akan bertemu dengan enzim alkohol dehidrogenase, di mana alkohol dehidrogenase itu datang disertai dengan NADH dan atom H. NADH akan dipecah menjadi NAD positif ditambah H. NAD positif akan dibutuhkan dalam proses glikolisis yang pada awalnya itu. Kemudian oleh karena itu NAD positif ini akan kembali lagi ke tahap ini. Jadi tersisa 2 atom H, di mana etanol ini akan direduksi oleh H2 menjadi etanol dengan bantuan enzim alkohol dehidrogenase. Nah, dalam reaksi ini memang sudah kita ketahui kalau senyawa aldehida jika direduksi akan menjadi senyawa alkohol. Reaksi ini juga dapat ditemukan reaksi adisi, yaitu pemutusan ikatan rangkap menjadi ikatan yang jenuh. Jadi, reaksi ini dapat kita sederhanakan menjadi C6H12O6 menjadi 2 etanol ditambah 2 karbon dioksida ditambah 2 ATP. Nah, kita ketahui tadi kan yang diketahui
yang dihasilkan ada 2 asam piruvat, sehingga ininya kita kali 2. Sehingga ini kita coret, NADH ini dicoret dengan ini. Atom hidrogen itu berasal dari glikolisis, reaksi glikolisis ini, jadi dicoret. Jadi reaksinya adalah glukosa difermentasikan menjadi 2 molekul etanol ditambah 2 molekul karbon dioksida ditambah 2 ATP.